Gini bang, ya gini. Islam ajarannya melarang yang tidak baik. Itu pasti. Ya. Kan gitu. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur ya kebenaran dengan kebatilan. Jadi hitam hitam, putih ya putih. Kan kayak gitu. Itu Islam. Jadi jangan dinilai karena orang membicarakan Anda atau orang menghina Anda, lalu Anda katakan ajaran agamanya salah. Enggak. Artinya apa? Mungkin dia tidak terlalu mendalami pelajaran agama gitu. Meskipun statusnya mau haji 100 kali, Bang, terserah. Gitu. Jadi bukan masalah ajarannya yang salah, tapi apa oknumnya yang tidak memahami. Oh, iya. Berarti karena lingkup sebuah masyarakat gitu ya, Pak Ustaz? Iya, itu kan dalam kehidupan, bukan masalah ajaran agama. Kalau ajaran agama Al-Hujurat ayat 12, gibah itu dilarang, Bang. Ada lagi Pak Ustadz yang mau saya tanyakan Pak Ustadz mengenai bahasan Pak Ustadz. Temanya ini kan Yesus tidak kenal Kristen kan Pak Ustadz. Halo? Dalam ya Pak Ustadz. Ya, lanjut. Tentang bahasan Yesus tidak kenal dengan Kristen. Terus dulu agamanya Yesus itu apa sebelum dia diangkat sama Bapa Allah ke langit dan sebelum dia dijadikan Rasul itu Pak Ustadz? Bang, kalau kita lihat kitab Kristen, ya Yesus itu ada bawa agama, cuma tidak disebutkan agama apa. Gitu. Di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga, kata Yesus. Ada agama yang dibawa oleh Yesus saat itu, ada, cuma tidak disebutkan. Nah, yang jelas ya backgroundnya seperti apa ya agama yang dibawa itu, lihat ajarannya. Yesus menyampaikan sembahlah Allah, terus sembahlah Tuhan yang Esa, bukan menyembah dirinya, akui dia sebagai utusannya. Itu backgroundnya apa, artinya mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ajarannya. Ada lagi Bang, Yesus dan baginda Nabi Muhammad itu sama-sama manusia kan Bang? Terus sama-sama mereka semua akan mati, makhluk hidup semua akan mati, akan meninggalkan Pak Ustadz. Halo? Ya, lalu gimana? Lanjut. Lalu pertanyaan saya gini Pak Ustadz, kenapa Yesus itu diangkat ke langit sedangkan baginda Nabi Muhammad itu dia meninggal? Lagi satu, itu dulu dijawab Pak Ustadz. Baik, Bang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kenapa Yesus atau Nabi Isa diangkat? Ya, diselamatkan dari penyalipan. Karena apa? Karena masih banyak hal yang akan disampaikan oleh Nabi Isa. Banyak syariatnya. Dan syariat itu tertera di dalam agama Islam. Jadi dia turun kedua kalinya itu untuk mengklarifikasi ya bagaimana kejadian yang dulu. Terus juga menjelaskan hal yang telah diperselisihkan selama ini. Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Di situ dikatakan walam maja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha ati'un gitu. Mantul-mantul suara abangnya. Jadi Nabi Isa itu kenapa dia diangkat? Karena tugasnya belum selesai. Tugasnya masih ada, meluruskan para penyembahnya gitu. Gitu. Terus lagi Bang, kenapa Nabi Isa tidak menurunkan keturunan sedangkan baginda Nabi kita menurunkan keturunan Bang? Sedangkan keturunan baginda Nabi itu bahkan
sampai disembah-sembah kan, Pak? Yang Bang, mencium cucunya kalau- Nabi kalau- akan masuk surga. Tuh. kalau saya lihat di Bible, Yesus itu punya anak 3. Oh, 3. Yesus punya anak. Iya, bukan di Bible, sorry. Di kitab penelitian Simca Jacobo PC. Pertama Joseph, kedua Justus, ketiga siapa namanya lupa saya. Ada 3 anaknya, istrinya ada 2. Oh, istrinya ada 2. Tapi kemarin saya debat sama Bang Edis, katanya itu Edis kagak tahu apa-apa. Edis itu bisanya cuma menghujat. Kalaunya sama Edis itu dia bisa cuma menghujat. Kalau ilmu Bibelnya nggak ada dia. Aduh. Jangan salah ngaji, Bang. Ya ngaji coba Abang ke majelis ya, ke majelis ilmu. Ngapain ikut debat ke Edis? Anda mau dituntun orang buta, Anda sudah buta, dituntun orang buta, nyemplung dua-duanya ke jurang. Pakailah, kita kan ada akal tuh ya. Hah? ya. Dijawab dulu yang itu tadi, Pak Ustaz. Berarti Yang mana? Yesus punya anak 3, istrinya 2. Ah, Berarti Tuhannya kita umat Islam sama Tuhannya Kristen apakah sama, Pak Ustaz? beda? Bedanya? Bedanya ya, Tuhannya Islam adalah Tuhan Abraham, Musa, Ishak dan Yakub yang tidak sama dengan apapun. Tuhan para nabi tidak akan pernah menjadi manusia. Sedangkan Tuhan Kristen menjadi manusia. Tuhan Kristen menjadi manusia. Karena filosofinya orang Kristen menuhankan Yesus kan, Bang. Cuman kan Iya. untuk setiap roh yang dikirimkan Tuhan ke tubuh manusia itu kan suci, Pak Ustadz. Terus? Dan semua itu dikirimkan sama Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, Pak Ustadz. Lalu? Jadi Tuhan kita semua itu satu kan, Pak Ustadz. Enggak. Gini, kalaunya Tuhan itu satu, saya sepakat. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, Jadi wa ilahukum dan Tuhan kalian ilahu wahid adalah Tuhan yang satu. Pencipta itu hanya satu gitu. Nah, gimana pencipta itu menjelaskan dirinya? Dia tidak dapat dilihat dengan mata dulu. Terus dia menjelaskan dirinya tidak sama dengan apapun. Itu diajarkan oleh para nabi semenjak dulu. Nah gitu. Ya. Jadi kalau ada tiba-tiba Tuhan turun menjelma jadi manusia, Tuhan dari mana itu? Tuhan-Tuhanan itu. Nggak ada Tuhan para nabi akan menjelma menjadi manusia. itu tadi Pak Ustadz, keyakinan orang Kristen itu kan antara firmannya Tuhan dengan utusan Allah. Lah bedanya firmannya Tuhan dengan utusan Allah. Kalau baginda Nabi kan kita ketahui dia adalah utusan Allah kan, Pak Ustadz. Sedangkan Yesus itu adalah firman Tuhan karena dia manusia. Utusan juga. Nggak ada Yesus mengatakan dia berasal dari firman, nggak ada. Sama kayak baginda Nabi Muhammad, dia utusan sama. Nggak ada Yesus mengatakan aku berasal dari firman. Oh, mimpi. Mimpi. Saya pernah gini Pak Ustadz, saya pernah ikut majelis dulu, pernah dengar kata-kata sedikit tentang Gus Dur dulu kan Pak Ustadz. Apa? Dari sekian banyak agama yang ada di dunia, agama yang paling dekat dengan Tuhannya itu agama Kristen. Yang kedua, Tuhan yang paling dekat dengan Tuhannya itu Hindu. Terus? Asalnya karena apa? Kristen menyebut Tuhan itu Bapa. Sedangkan dalam agama Hindu dia menyebutnya Om. Terus? Sedangkan di agama kita itu ketika di masjid
kita mendengarkan azan, kan gitu Pak Ustaz. Lalu Itu penjelasannya seperti apa Pak Ustaz? itu bukan tolak ukur ke dekat atau tidaknya. Bukan di situ tolak ukurnya. Bukan di situ. Dilihat, kalau tolak ukurnya yang paling dekat itu cari di seluruh agama di muka bumi ini yang setiap hari itu ingat paling banyak menyembah Tuhannya. Dia paling banyak mengingat Tuhannya, paling banyak gitu. Itulah ukurannya. Bahwa umat tersebut dia sangat dekat kepada Tuhan semesta alam. Umat mana yang paling banyak ibadahnya? Islam. Bang. Ada yang penasaran nih, ya Bang. Tadi kan ada baca Al-Fatihah. Abang belajar Islam sampai mana sih? Sampai kelas berapa gitu? Saya mau tanya dulu. Kalau belajar Islam waktu masih kecil aja juga. Oh, kecil SD aja. juga dulu. Oh. Rukun wudhu ada berapa, Bang? Rukun wudhu, wah kurang tahu itu Pak Ustaz. Waduh. Memangnya abang nggak pernah sholat lagi gitu? Jarang-jarang sih Pak Ustaz. Aduh. Masa rukun wudhu aja nggak tahu? Makanya bang, gini bang. Jadi gini. Pertama saran saya kepada Anda, hentikan Anda memikirkan kitab orang lain. Banyak belajar dulu gitu. Karena Anda rukun wudhu saja, hal yang paling mendasar di dalam ibadah sehari-hari Anda nggak tahu gitu. Itu fatal bang. Gitu. Fatal banget gitu. Masa saya tanya seorang muslim rukun wudhu itu nggak tahu, umuran sebesar abang, padahal kita rukun wudhu itu diajari semenjak SD loh. Gitu. Makanya biar Anda nggak terpengaruh, nggak usah Anda memikirkan kitabnya Kristen, biarin mereka lakum dinukum waliyadin. Mereka menjalankan agama mereka, kita jalankan agama kita. Untuk abang gitu ya khususnya. Terus abangnya menjalankan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib belajar dulu bang. Jangan berdebat gitu. Terus ada lagi Pak Ustadz yang mau saya tanya Pak Ustadz. Dalam agama kita, agama Islam, kita dilarang untuk berhala, menyembah batu, terus mempercayai sebuah bongkahan batu ataupun apa itulah. Betul. Cuman kenapa orang-orang pada berbondong-bondong ke negeri Arab cuman ingin cium batu Pak Ustaz? Mencium itu menyembah gitu. Ya itu kan yang di Mekah itu pada baik. cium Kak. Bentar bang. Abang punya istri belum? Belum bang. Oh belum. Baik. Bang, kalau abang cium istri abang nyembah istri abang gitu. Berarti kasih sayang kepada istri. Kayak gitulah. Mereka cium batu Hajar Aswad itu karena kasih sayang kepada Rasulullah. Karena Rasul pernah mencontohkannya, bukan menyembah. Berarti orang Kristen pun sama, dia menyembah salib berarti dia sayang sama Tuhan lah, mereka juga berarti. Yang namanya penyembahan itu melakukan ritual penyembahan, kan kayak gitu, ritual penyembahan. Terus ada dalil untuk disembah. Coba Yesus mana menyuruh dirinya adalah Tuhan dan menyuruh disembah? Gak ada. Apa itu dalilnya Pak Ustadz? Dalam Al-Quran ketika memang kita diharuskan untuk ke Mekah dan harus tahu Pak Ustadz, cuman kan karena banyak kebimbangan yang saya alami dalam sebuah kehidupan. Saya belajar agama Islam juga belajar Bang kejawen Pak Ustadz. Bang. Jadi Bang, saya pun mendalami ilmu Jawa. Karena saya berasal dari Jawa Pak Ustadz. Bang, saya mau tanya. Iya, boleh? Iya. Sholat jenazah itu boleh, ada berapa rakaat?
sholat jenazah ada 2 rakaat. 2 rakaat. Iya. Sholat jenazah 2 rakaat. Mantep bang ya. Ada. Bang, Ada pernah ikut sholat jenazah Pak Ustaz? Waduh, parah emang ya. Aduh, makanya bang banyak belajar aja dah bang ya. Abang harus belajar, wajib belajar gitu. Perdalam Islamnya, nggak usah memikirkan ajaran yang lain dah. Itu aja pesan saya. Masa sholat jenazah pun Anda nggak tahu. Anda 2 rakaat lalu Anda kasih sujud itu jenazahnya sampai mayatnya bangun gitu. jadi kalau ya 2 rakaat kan Allahu Akbar sujud, langsung aja tuh mayatnya sampai bangun disujudin. Aduh. Udah bang, banyak belajar aja gitu ya. Ada lagi Pak Ustaz? Apa pula? Nah, ada ya, dalam saya beragama Islam, cuman kan banyak sekali yang ingin saya ketahui kan gitu Pak Ustaz. Kan orang-orang yang saya tanya semua ujung-ujungnya dia jawab semua sudah menjadi takdirnya Tuhan. Semua sudah jadi programnya Tuhan. Kamu jalankan saja semua kehidupan kamu sesuai dengan jalannya Tuhan. Kan seperti itu Pak Ustaz. Lalu? Bukan pelajaran yang saya dapat kan. Ya Pak Ustaz. Ya lalu gimana? Jelas, Pak Bukan Ustaz. pelajaran yang Anda dapat. Poin pertanyaannya apa? Pertanyaan saya seperti ini Pak Ustaz. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia itu untuk takdir hidupnya kita itu sudah diatur sama Tuhan kan Pak Ustaz. Terus? Ya Pak Ustaz. Terus pertanyaan saya seperti ini Pak Ustaz. Kalau memang kita sudah ditakdirkan Tuhan itu masuk surga, neraka itu buat siapa Pak Ustaz? Buat orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan tadi. Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Bukan buat iblis. Ya. Kenapa? Bukan buat iblis sama setan berarti itu. Ya, juga buat mereka juga. Karena orang kafir itu sama dia dengan iblis dan setan sama. Gak beda. Tempatnya sama. Makanya kan dibilang di dalam Quran itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi neraka itu untuk orang kafir dan orang-orang musyrik. Iya Pak Ustaz. Cuman kan gini Pak Ustaz. Apalagi? Ayo. Apa bingung? Banyak belajar bang, banyak belajar. Gini, abang cari guru dah ya. Ustadz dekat kampung. Aduh, double pula suaranya. Saya mute dulu abangnya. Ya. Abang cari ustadz dekat kampung abang atau pendidikan Islam dekat kampung abang ya, banyak belajar gitu dengan guru yang bersanad. Al isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa ma syaa. Maka dia akan seenak udelnya ngomong tentang agama dari lidah yang tak bertulang ini. Jadi belajar dengan guru yang bersanad ya. Banyak tuh ya ustadz-ustadz ponpes ya, mereka bersanad kepada gurunya sampai ke Rasulullah gitu. Itu aturan dalam agama Islam. Jangan ya mendengarkan Islam itu dari edis tepu. Udah tahu dia kagak bisa baca Quran, malah Anda percaya. Artinya apa? Edis udah buta, Anda juga buta. Mau dituntun orang buta. Sama-sama nyemplung ke jurang dua-duanya. Nah, kan kayak gitu. Itu saran saya buat Anda. Perdalamlah Islamnya, Bang ya. Oke? Bang Yanto, dibuka mic-nya. Mic-nya. Mic-nya, Bang. Mic.
Sudah bang. Ya itulah bang, banyak belajar dulu, kagak usah naik komal yang aneh-aneh gitu. Saran saya kayak gitu. Oke bang. Berarti gini, agama Islam itu berarti memang agama yang terakhir Pak Ustadz. Satu-satunya agama ya Islam, yang lain bukan agama. Soalnya saya di perjalanan kehidupan itu banyak sekali ketemu dengan agama-agama yang aneh-aneh gitu loh Pak Ustadz. Yang Anda ketahui agama di Indonesia ini yang diakui negara ada berapa? Ada Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Konghucu. Baik. Hindu itu Buddha. Anda tahu apa Buddha itu? Buddha tuh bukan agama bang. Buddha tuh nama Itu yang tokoh. menyembah patung itu. Buddha itu ya nama seorang tokoh, bukan agama. Hindu, tahu nggak Hindu itu apa? Orang yang berasal dari India, Hindustan, makanya disebut Hindu, bukan agama. Terus Yahudi, Yahudi itu adalah nama suku keturunan Yehuda, suku, nama suku. Kristen, Kristen ini adalah perkumpulan dari Antioquia, bukan agama. Jadi organisasi yang membesar, bukan agama, organisasi yang membesar dari Antioquia. Islam, bukan nama tokoh, bukan nama asal, bukan nama suku, bukan nama tempat, tapi Islam adalah nama agama. Jadi makanya saya bilang agama itu cuma satu yang diturunkan Tuhan, yang betul-betul agama hanya Islam. Yang lainnya bikinan manusia semua. Berarti nabi-nabi terdahulu itu juga Islam semua Pak Ustadz. Nabi-nabi terdahulu itu mereka Muslim, wa nahnu muslimun, dan mereka adalah orang-orang yang berpasrah diri gitu, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti belum punya agama nabi-nabi yang terdahulu itu Pak Ustadz. Mereka kan memegang milahnya, tauhidnya, tauhid mengesahkan Tuhan. Belum ada istilah agama. Istilah agama kan baru. Iya Pak Ustadz. Oke? Ya Pak Ustadz, terima kasih. Belajar dulu bang ya. Belajar dulu ya. Oke, abang, saya izin gantikan abang dulu ya, karena satu orang bisa setengah jam diskusi kan gitu, biar Kristen yang lain juga bisa diskusi gitu, ada waktunya. Setidaknya satu orang kan setengah jam diskusinya sama saya boleh. Setidaknya satu orang. Siap Pak Ustadz. Oke, ya kalau gitu saya izin gantikannya. Selamat malam, banyak belajar bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Ustadz. Masih Islam itu dia teman-teman, cuma nggak belajar. Itu ya nggak belajar tuh bahayanya ya. Jadinya kan seperti abang tadi ya. Masa saya tanya rukun wudhu saja nggak tahu. Itu kan anak-anak kecil pun tahu gitu loh, rukun wudhu ada berapa kan kayak gitu. Tahu gitu. Terus kita tanyakan yang lain-lainnya, sholat jenazah berapa rakaat? 2 rakaat katanya. Jadi itu kalaunya gagal ya, rakaat pertama mayatnya disujudin kagak bangun, rakaat kedua disujudin sampai mentok gitu, sampai bangun mayatnya berarti. Gitu. Ada aja bang ya.